Halo Journeys, welcome to the Unseen Path of Usagi's Journey. Pernah nggak sih kalian tuh ngerasa kalian itu beda? Kayak ada old soul nih yang terjebak di tubuh anak muda zaman now. Atau kalian sering nih ngerasa dilindungi sama sesuatu yang nggak kelihatan, tak kasat mata gitu. Terutama misalkan pas di saat-saat terdesak. So, sit tight, relax, and unlock your ancestry code. Sebelum masuk ke ciri-ciri, ya, kita tuh harus samain dulu nih frekuensinya. Apa itu kodam leluhur? Dalam bahasa Arab, kodam itu tuh artinya adalah pembantu atau pendamping. Kalau di Jawa, kita sering sebut perewangan atau sedulur papat. Beda sama kodam isian ya, yang sengaja diisi oleh praktisi supranatural atau bisa dibilang adalah dukun. Kodam leluhur itu sebenarnya datang sendiri tuh. Mereka tuh nggak minta tumbal, mereka juga nggak minta yang aneh-aneh. Mereka tuh cuma mau mendampingi keturunannya yang dianggap punya potensi untuk meneruskan dharma atau tugas leluhur nih. Ibarat di anime One Piece nih, buat kalian-kalian nih mungkin yang suka nonton anime ya. Karena aku tuh suka banget One Piece. Ini kayak Will of D. Tekad yang diwariskan turun-menurun. Kayak haki. Nggak semua orang punya. Tapi yang punya tuh biasanya punya beban takdir yang besar banget. Jadi yang punya kodam leluhur itu sebenarnya bukan untuk gaya-gayaan ya Journeys. Tapi memiliki tanggung jawab yang besar sekali. Ciri pertama yang paling gampang dilihat nih sebenarnya adalah pola pikir yang jauh lebih dewasa dari umurnya. Kalau teman-teman seumuran kamu tuh sibuk mikirin drama pacaran atau foya-foya, kamu tuh malah mikirin makna hidup, sejarah, atau masa depan keluarga. Kamu sering dibilang kayak tua sebelum waktunya atau lebih bijaksana kayak orang tua. Itu sebenarnya karena bisikan leluhur itu udah menyatu sama mindset kamu sendiri. Yang kedua, kamu punya ketertarikan yang aneh sama masa lalu. Kamu tuh mungkin lebih suka sama gamelan atau keris atau batik atau sejarah kerajaan. Atau juga seperti suka wewangian tradisional tuh kayak wangi melati, cendana, atau gaharu. Padahal keluarga kamu nih modern banget ya kan? Ini karena memori seluler leluhur itu aktif di DNA kamu. Mereka kangen nih sama zamannya mereka dan mereka mengekspresikannya lewat pusakaan kamu. Yang ketiga, kamu cenderung introvert atau bahkan nggak betah ada di keramaian. Orang yang punya kodam kuat, energinya itu besar banget. Nih, kalau misalkan ketemu keramaian yang energinya low vibe atau toxic, kamu tuh bakalan cepet capek gitu. Rasanya energi kamu tuh ke drain. Tapi anehnya, walaupun kamu diem, orang di sekitar kamu tuh bisa segan sama kamu. Ada aura wibawa yang bikin orang tuh nggak berani buat macem-macem sama kamu ya Journeys. Sekarang kita masuk nih ke ciri fisiknya. Coba deh, kalian ngaca. Orang dengan kodam leluhur biasanya tuh punya sorot mata yang tajam banget gitu. Meskipun kamu lagi ketawa nih, mata kamu tuh kayak lagi menelanjangi orang lain gitu. Jadi kamu tahu nih orang-orang yang memiliki niat jahat. Nah orang yang memiliki niat jahat nih biasanya tuh gak kuat buat tatap mata kamu tuh lama-lama. Karena kodam kamu tuh lagi ibaratnya lagi scanning nih orang tersebut. Nah ini yang paling bahaya tapi keren banget nih.
sabdo dadi atau si pahit lidah. Apa yang kamu ucapkan terutama saat emosi atau misalkan lagi sedih yang mendalam banget, itu cepat banget kejadiannya. Misalnya kamu tuh lagi sakit hati sama seseorang, terus kamu nyeletuk nih, lihat aja nanti nih dia bakalan jatuh. Nggak lama kemudian beneran kejadian nih Journeys. Ini bahaya banget ya kan. Makanya nih, leluhur sering ngasih ujian kesabaran biar kita nggak asal ngomong. Power ini sebenarnya juga harus dikontrol. So, stay logical nih. Jangan jadi toxic. Cuma mentang-mentang tuh ucapan kamu tuh ibaratnya sakti ya Journeys. Ciri fisik lainnya itu suhu tubuh sering berubah-ubah. Kadang tangan dingin banget, kadang panas banget nih tiba-tiba nih. Terutama kalau lagi masuk ke tempat yang angker atau tempatnya suci. Itu kayak tandanya radar kamu tuh lagi aktif nih Journeys. Leluhur itu beda dimensi, jadi cara termudah mereka komunikasi adalah lewat mimpi nih. Ciri khasnya, yang pertama, mimpi dikasih benda pusaka, kayak keris, batu akik, selendang, dan lain-lain. Yang kedua, mimpi binatang penjaga, harimau ya, atau ular besar, atau burung elang, atau kuda, dan lain-lainnya. Dan di mimpi itu binatangnya jinak banget sama kamu Journeys. Yang ketiga, mimpi orang tua, mungkin yang berjubah putih atau pakai baju adat. Mereka tuh biasanya nggak ngomong banyak, cuma senyum atau ngasih wejangan yang singkat. Selain mimpi, tanda lainnya adalah deja vu. Kamu tuh bakalan sering ngerasa pernah nih ke suatu tempat, padahal baru pertama kali ke sana Journeys. Atau kamu merasa kenal sama orang yang baru kamu temui. Itu karena leluhurmu dulu pernah punya koneksi dengan tempat atau leluhur dari orang tersebut. Tapi punya kodam leluhur itu sebenarnya nggak enak terus ya Journeys. Kayak ada bayarannya nih alias ujiannya. Biasanya orang-orang yang terpilih ini memiliki masa muda yang berat banget. Contoh nih, sering dikhianati teman-temannya, atau punya masalah keluarga yang rumit, atau bahkan memiliki masalah asmara yang nggak mulus. Kenapa? Karena leluhur tuh lagi nempa mental kamu. Wadah yang besar tuh harus dibakar dengan api yang panas biar kuat ya Journeys. Jadi kalau hidupmu sekarang lagi berat banget, kalian tuh harus bertahan tau. Mungkin kamu tuh lagi disiapin untuk menjadi sesuatu yang besar. Nah, terus gimana caranya nih merawatnya? Sebenarnya nggak perlu dikasih sajen yang aneh-aneh gitu ya, kalau kamu nggak paham. Cukup dengan kirim doa sesuai agama kalian masing-masing. Nah, yang kedua, kalian tuh bisa jaga kebersihan diri kalian nih, dan pakai wangi-wangian yang kalian suka aja gitu. Nah, wangi-wangian ini nih bisa jadi shortcut paling gampang karena energinya itu bisa diboost pakai aroma. Salah satunya alasan kita bikin niskala ya, karena wangi tertentu itu bisa menstimulasi cakra dan bikin koneksi sama leluhur lebih halus tapi tetap grounded. Ini sebenarnya bukan klinik ya, ini lebih ke aromaterapi untuk spiritual. Jadi, dari ciri-ciri tadi, berapa banyak nih yang relate sama kamu? 1, 3, atau bahkan semuanya? Ingat ya Journeys, punya kodam leluhur itu bukan berarti kamu tuh jadi dukun ya. Kamu tuh bisa jadi apa aja. Bisa jadi pengusaha, bisa jadi dokter, bisa jadi seniman, bisa jadi konten kreator pun, apapun lah profesi yang kalian suka. Tapi dengan intuisi dan proteksi yang ekstra aja sebenarnya. Jadi kalian harus gunakan itu buat kebaikan ya Journeys. Kalau kalian masih bingung nih, Kak, ini kodam leluhur apa kodam iseng ya?
Kalian tuh bisa konsultasi private nih sama aku. Kita bedah nih bareng-bareng lewat pembacaan energi atau penerawangan ya. Jadi kalian bisa lihat aja Instagram aku Usagi Supranatural Consultant. Sampai di sini pembahasan kita tentang kodam leluhur. Jadi see you in the next video. Stay magical, stay logical. Bye bye.